Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, ada Pajero Sport Dakar 4x2 dan Pajero Sport Dakar Ultimate yang ada di sampingnya. Warna silver dengan warna hitam. Nah, yang ini adalah Pajero Sport Dakar Ultimate yang 4x2 kelihatan dari dalam ya. 4x4 ya. Kelihatan dari dalam joknya itu lebih gelap dan semuanya udah pakai Euro 4. Nah, Euro 4-nya kelihatan dari kaca depannya aja, dan ini yang warna silver. Warna silver sebenarnya warna yang cukup keren juga untuk Pajero Sport. Ada dua setidaknya yang warna silver di sini. Ini dengan yang ada di depan kita kali ini, dan mobil ini adalah mobil yang sudah menggunakan teknologi Euro 4, jadi tidak disarankan untuk menggunakan bahan bakar di bawah Solar Dex. Pertamina Dex, bukan Solar Dex. Nggak bisa pakai solar, nggak bisa pakai Dex Lite, harus Pertamina Dex. Kalau nggak pakai Pertamina Dex, maka tentu nggak digaransi untuk part-part atau kerusakan-kerusakan yang ada di dalam mesinnya yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar. Itu tentu menjadi hal yang debatable ya, sekali lagi. Karena banyak yang pakai Pajero Sport kayak ginian yang varian Dakar tapi masih ngisi solar biasa, yang sebenarnya itu konsumsi untuk mobil-mobil komersial atau mobil dengan teknologi mesin yang masih belum terlalu update lah. Sebenarnya sebelum yang Euro 4 ini, Euro 2 bahkan itu tidak terlalu disarankan pakai solar ya. Mesti sering-sering ganti filter solar. Atau akan membuat bagian intake-nya, lalu kemudian EGR-nya, lalu kemudian untuk common rail-nya, lalu kemudian untuk injektornya lebih mudah rusak kalau pakai solar biasa. Nah, tapi kita tahu bahwa Pajero Sport adalah mobil kelas menengah atau kelas atas lah intinya. Jadi harusnya untuk beli Pertamina Dex dengan angka atau di harga 14.000 per liter sih harusnya cukup ringan juga bos. Pakai Pajero tapi pakai solar, apalagi Pajero Dakar ya pertanyaan juga. Nah, sebenarnya warna silver ini itu bukan menjadi warna paling favorit. Kalau kita tahu bahwa mobil Mitsubishi kalau salah yang paling favorit itu warna putih, antara putih apa hitam, termasuk yang silver ini sebenarnya juga beberapa yang dipilih. Tapi menurut saya dengan kondisi mobil yang bersih kayak gini tentu menarik juga untuk beli yang warna silver. Nah, untuk mobil ini perubahan yang bagian depannya itu nggak ada sama sekali di bagian fasianya. Even ini adalah edisi terbaru yang sudah menggunakan Euro 4, bagian depannya nggak ada dirubah. Tetap ada headlamp washer di bagian depannya, lalu kemudian ada sensor-sensor ya. Tetap dipasangin sensor-sensor bagian depannya untuk memudahkan pada saat parking, karena memang mobil ini dimensinya besar ya. Dan ini dimensinya besar, jadi tentu sensor-sensor itu akan sangat menambah atau membantu pada saat kita parking, apalagi posisi parking ke depan. Karena kita benar-benar nggak bisa melihat bagian bawah nih, yang dekat di bagian depannya tuh. Dengan adanya sensor, itu akan sangat membantu, tapi kalau misalkan yang Dakar 4x4 yang ada di samping kita ini, itu akan sangat membantu karena depannya ada kamera depan lagi. Jadi pakai kamera 360, salah satu yang bisa untuk menentukan yang 4x4 atau 4x2 Ultimate adalah kamera depannya. Nah, nih. Terus bonetnya ini yang kelihatan sangat gagah di bagian depan, itu membuat Pajero Sport Dakar ini berasa arogan kalau misalkan kita duduk di dalam. Cover spionnya warna chrome dengan lampu sein di bagian situ, dan di bawahnya warna hitam biasa. Untuk step atau footstepnya dia dibuat warna silver juga. Tapi ya silver aluminium lah ya, nggak semegah warna silver bagian bodi mobilnya. Dan ini kalau kita lihat handle pintunya dibuat warna chrome. Oke lah, masih agak kontras pastinya antara warna silver dengan warna chrome, tapi paling kontras kalau hitam dengan chrome. Tapi ya mobil ini bodi dasarnya ada warna silver. Salah satu warna yang juga sebenarnya menarik menurut saya, tapi nggak begitu banyak yang pakai di jalanan kelihatannya. Lebih banyak saya lihat Pajero Sport antara hitam dengan putih. Nah, terus bagian luar dari ininya, ini materialnya plastik, dalamnya aja yang pakai aluminium. Tapi ini sangat kokoh, kalau kita injek-injek gitu, itu benar-benar membuat bodi mobilnya jadi goyang-goyang tuh di bagian atas. Nah, untuk bagian belakang velg dan bannya sama, pakai ring 16, bannya 265/70. Ini ring 16, pakai rem cakram di bagian belakang, dan ini velgnya masih sama aja. Jadi sebenarnya ini bukan facelift ya. Edisi terbaru, edisi terbaru dari ANPS atau All New Pajero Sport, tapi bukan facelift. Hanya perubahan pada bagian mesinnya mengikuti regulasi pemerintah dan penambahan fitur pada bagian lampunya dan wipernya. Kaca filmnya udah pakai Vicul. Di atasnya ada roof rail. Dan ini sebenarnya Pajero Sport ini berasa tinggi sekali.
kepala saya sejajar dengan bagian ini aja. Sorry, batuk. Sejajar dengan bagian ini kan kepala saya. Nah, ini lampu belakangnya yang apa ya? Yang banyak perdebatan nih untuk bagian belakang Pajero Sport. Katanya lampu belakangnya masih sama aja tuh, masih kayak orang menangis. Tapi sebenarnya menurut saya justru ini menjadi ciri khas dari Pajero Sport. Jadi kalau misalkan malam-malam ada model lampu yang kayak memanjang ke bawah, ya orang pasti udah tahu itu Pajero Sport. Itu menjadi identitas yang anti mainstream dari mobil Mitsubishi menurut saya. Nah, di bagian belakang tuh kelihatan sekali sensor belakangnya ada 4, lalu kemudian ada kamera mundur pasti untuk membantu pada saat mobilnya parkir. Dan di bagian belakang sih ada reflektor lagi. Di bagian rear under garnish itu membuat mobilnya jadi kelihatan lebih keren. Nah, ini yang sultannya nih, Dakar 4x4 Ultimate. Nah, itu. Terus tempat pengisian bahan bakarnya ya di bagian sebelah kiri sini. Saya tertarik untuk melihat apakah di bagian bahan bakarnya itu masih tulisan diesel atau ada ketentuan mengenai minimal penggunaan bahan bakar ya. Coba kita intip. Coba kita intip untuk si tempat pengisian bahan bakarnya. Haha. Diesel untuk Euro 4 nih kelihatan. EN590. EN590 ya. Diesel untuk Euro 4. Jadi benar-benar dipertegas di situ. Nggak bisa pakai yang asal diesel aja. Kalau nggak salah kan versi lama tuh tulisannya cuman diesel. Sekarang diesel dengan spesifikasi EN590 tuh. Jadi ini tentu akan berbeda penggunaan bahan bakarnya. Nah, ini adalah standar yang diterbitkan oleh European Committee for Standardization yang menjelaskan tentang beberapa hal yang harus dipenuhi untuk penggunaan bahan bakar. Ya, itu sih informasi yang kita dapatkan. Dan ya artinya mobil ini harus pakai informasinya harus pakai Pertamina Dex, nggak bisa pakai Dexlite, nggak bisa pakai solar apalagi. Ada yang ngakalin pakai double filter atau yang lainnya, sah-sah aja. Kalian beli mobilnya tetap berhak untuk ngelakuin apa aja. Cuman memang ketentuan dari APM adalah untuk kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai standar itu tidak ditanggung atau tidak digaranti. Nah, kayak gitu bos. Nah, untuk bagian dalamnya kita intip ya bagian dalamnya untuk mobil ini. Kita mulai dari sini. Nah, basah ya bagian dalamnya. Ini mesti dibersihin nih. Waduh, ini mesti dibersihin tuh. Ada airnya malah. Ini yang delivery unitnya kurang perhati ini. Ini nanti akan dibersihin semua pastinya. Kemudian di bagian bawah ada footstep. Itu di atasnya lagi. Dan di sini joknya udah pakai material kulit ya dengan jahitan asli, jadi ini sangat nyaman untuk kita duduk di situ. Termasuk untuk armrestnya dia material kulit dengan jahitan asli, termasuk untuk sandarannya juga kulit dan jahitan asli. Dan di sini ada hand grip yang sangat besar buat kita pegangan pada saat kita naik turun mobilnya. Ada seat back pocket di sini, seat back pocket kiri dan kanan pastinya. Itu lampu bacanya lengkap semua. Lalu kemudian di bagian bawah situ ada tempat buat charging laptop ya, untuk AC listrik tipe AC ya, bukan yang DC. AC 150 watt 220 volt. Lalu kemudian ada USB slotnya juga, jadi bisa buat charging handphone, buat charging laptop dan yang lain-lainnya. Mobil ini pelipatannya 40-60 dan di bagian tengah itu ada headrest 2. Di bagian tengah nggak ada headrest, tapi mobil ini adalah mobil yang didesain untuk 7 seater atau untuk tempat duduk 7 orang. Nah, ini masih pakai yang tombol, belum pakai yang sensor jari, masih pakai tombol fisik biasa. Dan kalau kita lihat di sini sama materialnya kulit dengan jahitan asli kayak gini. Jadi nyaman buat kita dudukin dan nyenderin tangan. Bagian bawah situ ada botol holder ya, botol bukan cup. Dan ini seat adjusternya itu pakai electric seat ya. Ini naik turun depan belakang, di belakang juga bisa naik turun. Jadi benar-benar nyaman kita untuk diatur sesuai dengan posisi duduk yang kita inginkan. Ada stability control ya, sensor parkir juga ada, FWCM juga ada.
Start stop engine, pengaturan spion ada lengkap, dan ini ada pedal shifternya, termasuk di bagian jempol kanan kita ada cruise control. Untuk cluster meternya udah pakai digital LED ya, jadi kelihatan lebih modern pastinya. Untuk jarak tempuhnya baru 17 km. Nah, untuk bagian sebelah kiri audio switch buat ngangkat tutup telepon di sebelah kanan, dan di sebelah kiri pengaturan lainnya tuh. Cakep ya, start stop engine-nya dan pengaturan spion. Dan duduk di dalam Pajero Sport ini memang sangat nyaman, dan posisi duduknya itu sangat commanding kalau kita atur posisi duduk yang paling tinggi. Ini paling rendah aja kayak gini itu masih cukup commanding, dengan bagian kap mesin yang benar-benar kelihatan jelas dari sini. Nah, karena memang bagian depan mobil ini moncongnya dibikin lebih tinggi gitu, jadi kelihatan lebih garang aja kayak yang ada di sana tuh. Garang. Nah, kuncinya masih pakai kunci yang lama juga. Sensor yang kita maksud adalah yang ini ya, sensor buat hujan dan sensor buat lampu yang ada di bagian bawah sini kalau nggak salah. Di belakangnya si spion tengah yang udah pakai elektrokromatik itu, dan di atas sini ada sunroofnya. Nih sunroofnya, posisinya ketutup ya. Nah, itu kitab-kitabnya di sini, ada APAR, ada P3K, dan di situ konsol box buat naruh barang. Di bagian tengahnya ada tempat buat penyimpanan barang lagi dengan laci kecil yang ada di atasnya. Udah pakai electric parking brake dan auto hold, dan di sini ada tempat buat naruh koin ya. Dan dia konturnya karet gitu, jadi koin kita nggak jalan ke sana kemari. Kalau dilepas juga nggak apa-apa. Di bawah sini lebih bening atau lebih kinclong, tapi lebih enak ada lapisannya kayak gini biar nggak tergores-gores. Sebenarnya bagian ininya juga mesti dipasangi lapisan tuh, nanti akan tergores-gores oleh kuku tuh lama kelamaan. Transmisinya otomatis, ada pedal shifternya, jadi bisa ngerasain sensasi manual dari mobil matic. Apalagi ini bukan CVT kalau nggak salah. Ada USB slotnya di bagian situ, dan lighter atau power outlet buat ekstra kalau misalkan butuh tempat cas yang lebih banyak lagi. AC-nya udah digital dengan tombol fisik kayak gini, jadi lebih oke untuk dioperasikan sambil mengemudi. Dan by the way, AC-nya tuh bisa disinkronize kiri dan kanan, dan bisa di unsynchronize. Jadi dual zone, bisa diatur untuk masing-masing dinginnya kiri dan kanan tuh bisa dibikin beda. Head unitnya cukup besar ya, jadi asik tentu untuk dioperasikan sambil kita mengemudi. Cuman memang dashboardnya masih pakai dashboard yang lama. Andaikan dashboardnya mirip Expander, maka itu tentu akan lebih kelihatan mewah lagi si Pajero Sport Dakar ini. Ini bagian atasnya hard plastik semua dan kelihatan gendut-gendut gitu. Termasuk setirnya ini kelihatan besar. Ini kulit ya, tapi materialnya dengan jahitan asli kayak gitu. Dan tombol klaksonnya jahitannya bukan jahitan asli, palsu. Plastik aja di situ, tapi so far fungsinya cuma ditempel-tempel aja. Apalagi ini kalau misalkan kecelakaan, bagian dalam sini ada airbagnya, jadi dia akan meledak. Jadi memang didesain untuk bisa mengaktifkan si airbagsnya pada saat terjadi kecelakaan. Nah, dengkul kita bisa beradu dengan bagian kulit yang ada di sini sehingga lebih nyaman dengkul kita. Dan ada jahitan-jahitannya juga dengan benang asli. Di bagian sebelah kiri juga ada tentunya. Dan di tengah ini itu kayak ada aksen karbon lagi, tapi warnanya silver. Nah, andaikan panel aksen kayu atau wood panel di sini itu kelihatan lebih mewah. Ya, setidaknya di Ultimate lah dibikin kayak gitu, akan kelihatan lebih mewah dan lebih nature atau lebih natural. Tapi itu balik ke selera. Nah, sunroof pastinya tadi kita udah tunjukin, di belakang ada lampu baca dan yang lain-lainnya. Nah, untuk harga mobil ini 616 ya, untuk harga di Makassar. Untuk kalian yang ada di luar Makassar bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk proses pembelian mobilnya. Itu yang bisa kita infokan kali ini bosku. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.